ternyata ada juga kayak sultan kita tuh emang bener-bener berasal daripada Indonesia sendiri. Bukan campuran, bukan apa, emang berasal dari Indonesia. Kayak Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to Vivi Risha. Jadi kemarin Risha ada nge-react presiden luar negara ternyata berasal atau berdarahkan Indonesia. Tetapi rame banget yang komen bahwa kerajaan sultan di Brunei itu ternyata berasal di Indonesia juga, yaitu kayak nenek moyang kita sebelum ini. Dan ya keturunan Minangkabau. Ya guys, seperti kita tahu Indonesia itu kan besar banget dan Indonesia juga berdekatan sama Brunei. Jadi makanya itu nggak mustahil banget lah kalau emang sultan kita atau sultan kita yang dulu-dulu itu berketurunan Indonesia. Apalagi di Minangkabau itu kayak bahasa mereka juga hampir sama dengan bahasa Brunei ya kan. Tetapi yang menjadi persoalan Risha, mungkin Risha udah pernah belajar tapi lupa atau emang kayak nggak tahu sama sekali gitu kan. Emang sih Risha dulu nggak suka sama sejarah gitu. Tapi itu dulu, sekarang udah berbeda kok. Jadi semoga aja dalam video ini bakal nge-explain sultan mana sebenarnya yang berasal dari Minangkabau Indonesia. Jadi tanpa membuang waktu yang lama, let's react. Karena Risha kaget banget sih sumpah. Warga Nusantara, jumpa lagi bersama kami yang selalu sok tahu. Sok tahu. Karena baru Sok tahu. tahu. Oh iya guys, ini channelnya dari Shock Tahu. Jangan lupa subscribe ke channelnya agar dia semangat bikin konten lagi guys. Nah, kalian lihat subscribernya pengen 5.000. Guys, kita gas sekarang juga guys, gas ke channelnya Shock Tahu ini biar dia kaget kenapa bisa videonya tuh banyak, channelnya tuh banyak subscriber. Jadi sekarang juga ya bantu channel ini untuk up lagi guys. Oke, kita sambung aja ke videonya ya. Kali ini Sultan kita Nomor akan membahas Saifuddin. secara singkat tentang pendiri negeri jiran kita, yaitu Brunei Darussalam. Bagi warga Nusantara pastinya sudah tahu negara ini yang merupakan salah satu negara yang berbatasan dengan negara kita, Indonesia, di Pulau Kalimantan bagian utara tepatnya. Betul. Yang juga berbatasan dengan Laut Natuna untuk perbatasan wilayah utara dan Sarawak untuk perbatasan bagian barat, timur, dan selatan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe apabila belum pernah, juga tekan tanda loncengnya, dan share ke Nusantara lain apabila sotohnya ini berfaedah. Pengen Tanpa tahu saya. banyak lagi Mukadimah, mari kita lanjut. Mari kita lanjut. Shock Tahu. Pada tahun 1390, 300 seorang pengelana Minangkabau yang kemudian berjuluk Raja Bagindo mendirikan Kesultanan Sulu. Banyak riwayat mengenai raja yang satu ini, kecuali para keturunannya yang menjadi pelaut ulung. Kabarnya mereka sangat ditakuti oleh pedagang-pedagang Eropa yang acap melintasi perairan utara Nusantara. Ini Risha udah dengar. Iya. Muhammad Jamil Al-Sufri dalam bukunya Tarsilah Brunei, The Early History of Brunei up to 1430. Iya, karena sebelum ada Brunei itu nggak ada yang memiliki Brunei tersebut. Jadi yang apa yang Risha ingat gitu guys, jadi sultan itu sebelum dia menjadi sultan Brunei itu dia sebenarnya emang berasal dari luar. Yang Risha gak tahu waktu itu, Risha lupa sebenarnya ya kan, tapi udah terjawab sekarang. Jadi yang Risha tahu dia pergi untuk kayak adventure gitu, atau emang mereka mempunyai goals tertentu untuk pergi ke suatu tempat, sehingga kan dia dijuluki menjadi sultan Brunei. Dan alhamdulillah ya guys, karena sultan pertama kita tuh sebenarnya emang bukan berasal daripada agama Islam, kalau nggak salah agama Hindu deh kalau nggak salah gitu. Jadi dia convert ke Islam. Alhamdulillah dari sana, karena dia convert ke Islam, alhamdulillah negara Brunei pun semakin berkembang, Islamnya semakin kuat hinggalah sekarang. Alhamdulillah ya sih, itu menjadi kayak
syukur banget gitulah buat kita. Tapi jangan salah sangka juga ya, walaupun negara Islam tetap aja ada kayak agama-agama lain gitu. Oke? AD yang menyebutkan bahwa dari silsilah Raja-Raja Brunei Darussalam diketahui bahwa pendiri kerajaan ini Awang Ala Betatar Yes. atau yang bergelar Sultan Muhammad Shah Itu setelah nama Islamnya. Putri Johor, yaitu Putri Yes. Dayang Pinggai. Yes. Ia mewarisi Naubat Nakara Ganta dan berasal dari tanah Minangkabau, negeri Andalas tepatnya. Selain itu, Awang Alak raja-raja Betatar. Sarawak di Kalimantan Utara juga banyak yang berasal dari Minangkabau. Wow. Ini berdasarkan informasi para bangsawan Sarawak yang ditemui oleh Kabau. Hamka pada tahun 1960. Kemardi Rais Datuk Panjang Simulia dalam bukunya Mesin Ketik Tua juga memberikan berita bahwa ketika James Brooke dirajakan di Sarawak, yang melantiknya adalah datuk-datuk yang berasal dari Minangkabau. James Brooke ini kayak di mana-mana kalau di Brunei ya. Emang dalam sejarah kita tuh namanya tuh selalu kita ingat banget sampai sekarang, guys. Sultan Muhammad Shah memiliki seorang putri bernama Ratna Dewi Ratna yang menikah dengan Dewi. Ong Sumping, Ong seorang Sumping. keturunan bangsawan dari Tiongkok. Pada tahun 1371, ia mengirimkan utusan ke Kaisaran Dinasti Ming, di mana Oh. catatan Tiongkok menyebutnya dengan nama Mahamosha Maha atau Mosa. Sultan Muhammad Shah yang wafat pada tahun 1402. Kalian tahu nggak kenapa Risha ada ketawa sedikit setelah dia nyebutin Ong Sumping? Karena di Brunei ada namanya Jalan Ong Sumping. Mungkin dari sana ya, kadang ada juga Jalan Elizabeth, Jalan Perti, ya itu dia mungkin ada sejarah di sebaliknya. Sultan Muhammad Shah, pendiri Kesultanan Brunei yang konon berasal dari Minangkabau, saat acara peresmian replika Istana Pagaruyung di tahun 80-an, Sultan Brunei Hassan al-Bolkiah juga ikut hadir dan sempat mengatakan bahwa leluhurnya berasal dari Kerajaan Pagaruyung, Minangkabau. Coba kita dengar lagi. Di tahun 80-an, Sultan Brunei Hassan al-Bolkiah juga ikut hadir dan sempat mengatakan bahwa leluhurnya berasal dari Kerajaan Pagaruyung, Minangkabau. Silsilah kerajaan Brunei mengikuti pada batu Tarsilah, dimulai dari Awang Ala Betatar atau Sultan Muhammad Shah, raja pertama yang memeluk agama Islam Yes. tahun 1368. Alhamdulillah. Catatan tradisi lisan diperolehi dari syair Awang Semaun yang menyebutkan bahwa Brunei berasal dari perkataan Barunah. Setelah rombongan Barunah. atau suku Saka yang dipimpin oleh Patih Berbai pergi ke sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Setelah mendapatkan kawasan tersebut yang memiliki kedudukan sangat strategis, yaitu diapit oleh bukit air dan kaya berbagai sumber pangan yang banyak di sungai, maka mereka pun mengucapkan perkataan Baru. Nah, yang berarti tempat itu sangat baik, berkenan dan sesuai di hati mereka untuk mendirikan negeri seperti yang mereka inginkan. Yes. Ini saya ingat kembali. Barunah itu lama kelamaan berubah menjadi Brunei. Di sini Kenapa? untuk sementara dapatlah disimpulkan berdasarkan syair Awang Semaun bahwa Patih Berbai adalah pimpinan rombongan suku Sakai yang melakukan migrasi dari luar Pulau Borneo untuk mendirikan sebuah negeri. Gak nyangka ya orang Indonesia berasal dari Minangkabau ini pengen kayak mencari suatu tempat untuk dijadikan sebuah negara gitu. Mungkin ada sebab ya kenapa mereka mencari tempat untuk menjadikan sebuah negara gitu. Wow, gak nyangka ya ternyata ada juga kayak sultan kita tuh emang bener-bener berasal daripada
Indonesia sendiri. Bukan campuran, bukan apa, emang berasal dari Indonesia. Kayak gak nyangka, pantesan aja ya Risha kayak ada darah-darah Indonesia, padahal totally orang Brunei ya, ternyata ada nenek moyang dari Indonesia gitu loh. Canda guys. Orang-orang Sakai berasal dari kerajaan Minangkabau yang Orang-orang berpusat di Sakai. Pagaruyung. Kita tuh ada tuh bahasa Sakai, bukan bahasa Sakai sih, perkataan Sakai itu kita panggil Sakai kawan ya gitu. Itu gitu cara ngomong orang Brunei guys. Jadi artinya kebaru-baruan gitu, kayak dia baru mempunyai sesuatu barang, dia kayak ngerasa kayak baru-baruan. Gimana sih explainnya ya, kayak gitulah. Versi ini, orang-orang Sakai dulunya adalah penduduk negeri Pagaruyung yang berjumlah sekitar 190 orang. Ternyata itu dari Yang Sakai diimigrasikan orang oleh Raja juga. Pagaruyung ke kawasan Rimba Belantara di sebelah timur negeri tersebut untuk mencari pemukiman baru karena penduduk negeri Pagaruyung pada waktu itu sudah sangat padat. Setelah menyisir kawasan hutan, gitu. rombongan tersebut akhirnya sampai di tepian Sungai Mandau dan mendirikan pemukiman baru di daerah tersebut. Mandau juga Mereka ada. yang kemudian dianggap sebagai orang-orang Sakai. Ada pula versi Mandau tadi itu kayak itu ada juga ya dalam bahasa kita ternyata, tapi artinya tuh bad words gitu guys. yang mengatakan bahwa orang-orang Sakai bermigrasi ke pedalaman daerah Mandau karena mereka tidak mau tunduk kepada kekuasaan kolonial Belanda. Terlepas dari perbedaan alasan perpindahan orang-orang Sakai dari Pagaruyung ke Mandau tersebut, orang-orang Sakai meyakini bahwa leluhur mereka memang berasal dari negeri Pagaruyung. Pagaruyung. Syair Awang Semaun menyebutkan, dari sinilah Riau, kelompok masyarakat Sakai yang dipimpin oleh Patih Berbai, berlayar menuju Borneo dan mendirikan sebuah pemukiman. Oh gitu. Dari gelar yang digunakan oleh Patih Berbai pun sangat erat hubungannya dengan gelar bangsawan Pagaruyung yang sering menggunakan istilah patih atau Patih. contohnya Pantesan. berpatih nan samata. Pantesan. Masih dalam syair Awang Semaun itu juga disebutkan nama saudara dari Awang Alak Betatar yang mirip dengan nama yang dipakai kerajaan Minangkabau tempo dulu, seperti gelar Patih dan Damo. Begitu Sampai pula sekarang. gelar Pangeran Bendahara dan Pangeran Temanggung. Kemudian Oh disebut Katumanggungan. gitu. Nah, sekarang Risha baru ngerti ternyata bahasa-bahasa kita itu emang terpengaruh daripada bahasa yang berasal dari Minangkabau. Emang gak bisa dinafikan gitu, ternyata emang Brunei itu orang yang menjumpai negara ini emang berasal dari Indonesia, tepat sekali adalah Minangkabau. Pantesan aja bahasa mereka sama kita itu sama, karena apa, kita itu dari mereka juga gitu kan. Secara logikanya sih. Dan wow, amazing banget ya, karena mereka itu berpetualang untuk mencari sebuah tempat untuk menjadikan negara itu, karena mereka udah kayak tempat, salah satunya adalah karena mereka udah ngerasa tempat mereka tuh udah padat, jadi mereka pengen mencari sebuah negara untuk mereka majukan atau mereka buat gitu. Dan seterusnya adalah karena mereka nggak pengen dijajahi oleh Belanda itu tadi ya. Alhamdulillah ternyata emang Indonesia dan Brunei itu menjadi saudara, dan emang Brunei itu juga leluhurnya adalah dari Indonesia juga. Cuman kita adalah menjadi satu negara karena sudah ada dalam konstitusi, sudah ada dalam undang-undang. Jadi secara undang-undang emang kita Brunei, tapi nggak bisa dinafikan bahwa leluhur kita emang dari Indonesia. Jadi emang seru banget ya belajar sejarah bahwa kita tuh bersaudara banget sama Indonesia. Ya sampai di sini aja videonya. Terima kasih ya yang sudah request video ini. Ini bermanfaat banget buat kita semua. Jadi sampai di sini aja guys. Bye.